Manchester City belum setara dengan Barcelona meski menangkan treble. Sergio Aguero bersikeras bahwa Manchester City tidak dapat dibandingkan dengan tim Barcelona arahan Pep Guardiola di tahun 2009, bahkan jika mereka memenangkan treble. Pep Guardiola membawa Manchester City meraih gelar Premier League musim ini, gelar ketiga mereka secara beruntun dan gelar kelima dalam 6 tahun masa kepelatihannya di Etihad Stadium. Sekarang mereka menargetkan untuk memenangkan Piala FA dan Liga Champions untuk melengkapi treble yang bersejarah. Guardiola juga pernah meraih prestasi luar biasa di Barcelona pada tahun 2008-09 saat mereka memenangkan La Liga, Liga Champions dan Copa del Rey. Saat itu, Barca merupakan tim yang tangguh saat mereka masih diperkuat Xavi, Andres Iniesta dan Sergio Busquets sebagai pengatur serangan di lini tengah, serta Lionel Messi, Samuel Eto'o dan Thierry Henry di lini depan. Dalam sebuah perbincangan dengan Stake.com, ketika Sergio Aguero ditanya apakah skuad Man City saat ini dapat dibandingkan dengan tim Barcelona tahun 2009, ia mengatakan, "Tidak bisa dibandingkan karena waktunya berbeda dan juga liganya. Namun, mereka adalah tim yang pergi dan meninggalkan jejak mereka dan memiliki tempat tersendiri dalam sejarah." Barca dengan lini tengah yang merupakan salah satu yang terbaik sepanjang masa, dengan Busquets, Xavi, Iniesta dan, pada dasarnya, karena kehadiran Messi, yang membuatnya tidak dapat diulangi. City untuk kegigihan mereka, karena telah berhasil menjadi dominan di liga paling kompetitif di dunia dan bertahan di puncak selama bertahun-tahun berturut-turut, sesuatu yang sangat sulit dicapai. Barcelona punya kesempatan untuk datangkan Benjamin Pavard. Saat kontraknya hanya tinggal tersisa sampai tahun 2024 mendatang, Benjamin Pavard telah dirumorkan bisa tinggalkan Bayern Munchen. Terlebih, Barcelona sejatinya sudah menaruh minat kepadanya dari awal musim 2022/23 lalu. Kendati demikian, Barca yang kala itu mengalami krisis finansial secara serius telah membuatnya mundur dari perburuan tersebut. Sudah gagal datangkan Pavard di jendela transfer musim panas 2022, Blaugrana masih memiliki peluang dalam mewujudkannya menjadi realita. Menurut laporan yang dilansir dari Football Espana, Pavard dikabarkan tak tertarik untuk menekan kontrak baru bersama Die Roten dan meminta pihak klub agar bersedia melepasnya saat bursa transfer akan dibuka nanti. Blaugrana yang masih membutuhkan bek kanan alami, tentu saja menjadikan skuad asuhan Xavi Hernandez terus membuka peluang dalam melakukan negosiasi dengan pemain berusia 27 tahun tersebut. Meski begitu, Barca tetap mengalami permasalahan untuk mewujudkannya. Permasalahan finansial yang belum sepenuhnya selesai, menjadikan pihak klub mungkin harus menjual pemainnya terlebih dahulu, agar dapat mengeluarkan dana 35 juta euro dalam melakukan negosiasi secara resmi dengan Bayer. Xavi beberkan kunci kesuksesan Barca menangkan La Liga. Ini merupakan musim yang sukses bagi Barcelona memenangkan gelar La Liga. Tetapi itu tidak mudah dan Xavi Hernandez harus mengubah rencananya di tengah musim. Melatih dalam peran pertamanya di sepak bola Eropa, Xavi telah mengakui bahwa beberapa kebenaran di kandang terungkap setelah Real Madrid mengalahkan mereka di Santiago Bernabeu pada Oktober tahun 2022, menyebutnya sebagai titik balik. Secara emosional, jelas itu adalah tim yang berbeda setelahnya, tetapi pelatih Barcelona itu juga melakukan penyesuaian di lapangan. Menyiapkan awalnya dengan 4-3-3 dengan dua pemain sayap di samping, ia mengorbankan penyerang sisi kiri untuk memainkan Gavi dalam peran terbalik, sebuah langkah yang membuahkan hasil setiap kali Xavi memiliki lini tengah pilihan pertamanya tersedia. Pada akhirnya saya mendeteksi, dan juga para staf, bahwa kami menderita selama banyak transisi, bahwa ada banyak kehilangan bola, dan kami harus memiliki lebih banyak kontrol, lebih banyak ketertiban. Saya adalah orang yang pernah menjadi gelandang dan pada akhirnya yang saya sukai adalah kontrol permainan. Memiliki tim di lini tengah lawan adalah hal yang paling saya sukai. Ini memberi Anda protagonisme, memberi Anda perasaan untuk mengatakan, sekarang Anda mendominasi permainan dan sekarang Anda mengejar permainan. Dan perasaan saya adalah bahwa kami tidak memiliki pemain di lini tengah, terutama untuk transisi cepat, mungkin hanya Frenkie dan Kessie.
Dan di sana saya menempatkan 4 gelandang yang juga memberi kami banyak performa, Gavi, Pedri, Frenkie dan Busi. Sudah waktunya untuk memiliki lebih banyak stabilitas, dan melalui itu kami jauh lebih baik. I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Calon Direktur Barcelona Deco bersedia jual Rafinha. Barcelona hendak menunjuk Deco sebagai direktur olahraga baru dan mantan gelandang asal Portugal tersebut kabarnya bersedia untuk menjual Rafinha di musim panas. Wakil Presiden Rafa Yuste telah memastikan bahwa Deco akan tiba dalam waktu dekat, namun pertama-tama dia harus menanggalkan jabatannya sebagai kepala agensi D12, yang salah satu kliennya di sana adalah Rafinha. Ya, sang mantan gelandang Barcelona memiliki kedekatan dengan penyerang timnas Brasil tersebut dan memainkan peranan penting kala membawanya ke Camp Nou pada musim panas tahun lalu. Kala itu, Chelsea juga ikut memburu Rafinha dari Leeds United, namun kedekatan Deco dengan Barca membuat sang penyerang sayap menuju ke Camp Nou. Kendati begitu, menurut kabar dari Diario Sport, Deco bersedia untuk menjual Rafinha di bursa transfer musim panas mendatang. Mereka mengklaim bahwa Deco ingin melihat Rafinha tetap berada di klub setelah musim ini, namun itu tidak menutup kemungkinan jika sang pemain berusia 26 tahun dijual jika ada tawaran yang menggoda. Menurut kabar yang beredar di Spanyol, Newcastle United bersedia untuk mengajukan penawaran untuknya. Salah satu alasan keterlambatan kedatangan Deco adalah konflik kepentingannya untuk menjadi agen Rafinha. Dia belum melepaskan komisi yang dia terima untuk kedatangan Rafinha di Barca, yang membawanya ke air berlumpur dengan kode etik klub. Namun demikian, dengan adanya Deco, tampaknya Rafinha akan tetap bertahan. Sitting lonely in my room again, trying to find the words